untuk selamat dunia akhirat. Jadi nggak mungkin dalam hidup nggak punya masalah. Belum nyala. Nah, jadi benar nggak, Bu? Namun sikap orang berbeda dengan masalah yang sama, nanti kita kupas. Ini Bapak Ibu yang baik, nanti ini di-share di grup ya. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan nah ini harus diyakini, termasuk keberadaan kita di sini. Halo. Fahim tuh. Bapak Ibu yang baik, dalam hidup ada pasangannya, ada untung, ada sehat, ada jauh, ada menang, ada dicaci, ada dicaci dimaki sama Ibu. Ibu teh ngejawab teh mikir dulu. Dicaci dimaki. Dia yang ngomong, dia yang ketawa. Dicaci dipu. Tapi bagi orang beriman apapun baik, kita baca barengan. 1, 2, 3. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu, sesungguhnya segala urusannya baik baginya dan itu tidak ada kecuali bagi yang jika yang mendapatkan kesenangan dia dan itu menjadi kebaikan baginya, jika ditimpa musibah bencana dia dan itu pun menjadi. Jadi bagi orang beriman apapun baik, termasuk keberangkatan kita ke tanah suci, Bu. Panas, macet, ngantri. Halo. Nah, ini kita harus pakai ilmu dulu. Apa bahagia dicari atau datang sendiri? Nyari bahagia kemana? Ke Menong. Apakah rumah mewah bahagia? Belum tentu. Makin mewah rumah, pagarnya makin tinggi, makin rendah. Kenapa makin tinggi? Takut. Dia yang ngebangun, dia yang ketakutan. Pakai kawat berduri, kasih CCTV, ada security. Ada tulisan, awas istri. Awas istri galak. Halo? Coba kalau rumahnya sederhana, maling juga sedih, Bu. Prihatin. Rasanya mau maling jadi nyumbang. Halo? Pak siapa namanya nih? Sofyan. Pak Sofyan ke masjid. Pakai sandal, harganya 500.000 sebelah. Berarti sepasang berapa, Mas? Kira-kira Pak Sofyan kalau Jumatan di saf pertama atau sebelakang? Ke belakang karena sambil nunggu. Di belakang Pak siapa nih? Pak siapa? Ajhari. Ke masjid pakai sandal, yang satu kuning, yang satu hijau. Tenang nggak, Mas? Tenang. Itikaf seminggu juga tenang. Kenapa begitu tenang? Karena sandalnya juga kiri dua-duanya. Ini serius nih, Bu. Karena banyak orang nyari bahagia itu oleh materi, benar. Materi baru senang, belum tentu tenang. Halo. Ibu punya suami ganteng sekali, senang atau stres, Bu? Kenapa stres? Takut diambil orang. Memang suami Ibu sendal. Halo. Dulu waktu belum punya jodoh, tenang atau stres? Stres. Sudah dapat jodoh? Ulangi. Rasa nggak nyambung nih. Belum punya jodoh, sudah dapat jodoh. Siapa yang ngomong setruk? Belum punya anak, sudah punya anak, stres. Halo, nggak punya duit, stres juga. Karena gaji sederhana, keinginan sederhana. Naik gaji, naik keinginan. Naik keinginan, naik cicilan, naik hutang tuh. Naik hutang, naik tensi. Jadi marah-marah sana sini gara-gara. Mana suaranya gara-gara? Hutang, kucing lewat, ditendang. Kata kucing, apa salah gua?
gua mau ke warung. Padahal hati-hati dan hutang. Bapak teh nggak jawab teh mikir dulu. Ya hati-hati dan hucing. Hati-hati dan halo. Gitu Bu. Tuh pada mikir. Jadi rahasia bahagia pakai iman, pakai syukur, pakai sabar. Rukun iman ada berapa anak-anak? Siapa yang ngomong 5? Iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, yang keenam qada dan qadar. Bapak Ibu yang baik, halo. Kita ketemu apakah dicita-citakan? Tidak. Dengan Mas siapa? Mas Yoga. Punya istri Mas Yoga? Ada di sini enggak? Apakah istrinya yang dicita-citakan? Mana istrinya Pak Yoga? Ada di sini? Halo, ada. Apakah yang dicita-citakan? Allah yang takdirkan. Halo. Nah ini iman. Ibu punya suami, Bu? Tolong jawab, Ibu punya suami? Apakah suami Ibu yang dicita-citakan? Bukan. Kenapa Ibu mau? Enggak ada lagi, Itu juga stok terakhir dapat diskon. Allah yang ngatur semuanya. Halo. Apa pupuknya iman adalah ilmu. Makanya nanti dengan Darut Tauhid belajar terus. Kenapa orang stres? Karena masalahnya melebihi ilmunya. Kenapa orang tenang? Karena ilmunya melebihi. Semuanya pakai ilmu. Buat nasi goreng harus pakai ilmu. Benar nggak Bu? Apa saja yang siapkan? Nasi, apalagi bumbu, wajan, kompor, gas. Pertama Ibu hidupkan kompor, kemudian Ibu duduk di atas. Jadi yang matang siapa? Ibu. Pakai ilmu. Halo. Nanti insya Allah Pak Bu, padat program belajar di Tanah Suci di sana. Pesantren di Tanah Suci, insya karena harus pakai ilmu. Halo. Nah sekarang pertanyaan dilema, mana yang lebih utama, ilmu atau makan? Kata saya juga dilema. Ilmu atau makan? Angkat tangan yang makan lebih utama, Cung. Angkat tangan yang ilmu lebih utama. Angkat tangan yang tidak angkat tangan, Cung. Kesel malah nengok kiri kanan. Lebih utama ilmu. Karena kita tidak setiap saat karena ilmu kita perlukan untuk mencari amal. Astagfirullahaladzim. Masih lapar Bapak? Mencari makan. Halo? Ibu makan supaya apa, Bu? Supaya sehat. Astagfirullahaladzim, dewasa dikit atuh. Supaya kenyang. Gitu Bu ya, halo. Pak, siapa yang pakai kopiah putih? Pak Cecep. Orang mana Pak Cecep? Orang Medan mustahil. Pak Cecep naik motor banyak meletus, sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Kenapa sabar? Penggugur dosa kalau ridho. Kenapa syukur? Karena bisa sedekah ke tukang. Gitu orang beriman, untung aja terus. Gimana Pak Cecep doanya kalau banyak meletus? Ya Allah segera pertemukan dengan. Terus ketemu tamal ban, siapa yang bersyukur? Ya dua-duanya kan Pak Cecep nggak doa. Masa Pak Cecepnya di-delete? Kata Pak Cecep teh alhamdulillah ada tamal ban, kata tamal ban. Alhamdulillah ada yang meletus.
Kalau doanya sehari-hari tambal ban, bagaimana Pak Arifin? Ya Allah, bukakan pintu rezeki. Semoga banyak yang meletus. Kebayang doanya penggali kubur gimana? Halo? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya. Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi bakalan diuji terus, Bu. Halo? Jadi masalah yang sesungguhnya bukan terletak pada, karena masalah bagi orang beriman adalah kebaikan anugerah. Halo? Rahasia di balik ujian apa saja pasti Allah ukur sesuai dan kemampuannya, benar enggak? La yukallifullahu nafsan, pasti ada akhirnya, benar. Badai pasti berlalu, kentut pasti berlalu. Kentut pasti bau. Halo, belum tentu. Halo. Klik ini kok nggak jalan nih. Masalah. Jalan penggugur dosa, klik aja semua. Bukti cinta Allah sebagai pengangkat derajat, pendewasaan diri. Dengan ujian Allah mendidik kita untuk hamba yang bersyukur, sabar, dan tahu diri kalau kita sangat membutuhkan Allah dimanapun kapanpun. Benar nggak? Halo. Jadi yang pertama apa nih, Bu? Ini adalah materi yang Agim susun. Sudah ribuan orang dapat materi ini dan hasilnya jauh lebih tenang lagi. Ibarat resep yang mujarab. Pertama apa? Siap sedia payung sebelum hujan gak hujan. Hujan gak hujan payungan itu mayit ke pemakaman. Gimana siapnya dengan manajemen kalbu? Siap menerima kenyataan yang sesuai harapan dan siap menerima kenyataan yang, nah inilah biangnya stres kita karena kedominan kita tidak siap. Kenyataan mana yang banyak, yang sesuai apa yang tidaknya? Yang tidak sesuai jadi stres sepanjang hayat. Halo. Siap lancar, siap macet, mana yang siapkan? Macet, sabar, lancar, syukur gitu, Bu. Halo. Ibu nyiapkan teh manis buat suami pagi hari, siap diminum, siap tidak diminum. Mana yang siapkan? Tidak diminum, sabar, diminum syukur. Termasuk delay penerbangan, siap. Halo. Koper tertukar, siap. Ini serius nih, ada aja nih ribuan koper tuh kan, ada aja yang tertukar. Termasuk Bapak, Ibu beli gamis warna hitam, si Bapak gamis warna hitam di Madinah. Kaget si Bapak pada saat ruku, kok pakai renda. Dari subuh ke isya nggak keluar. Halo, panas siap nggak di tanah suci? Panas siap? Siap, pokoknya siap. Sakit siap. Nggak kebagian makan, pokoknya siap, lebih tenang. Tidak, kalau nggak kebagian berarti sabar, kebagian syukur, Bu. Halo. Termasuk siap oleh-olehnya, benar. Halo. Bapak Ibu berangkat ke Semarang, apa oleh-olehnya? Bandeng asap, ada yang kebagian bandengnya, ada kebagian. Berangkat ke Jogja, apa oleh-olehnya? Berangkat ke Garut, apa oleh-olehnya? Berangkat ke Tanah Suci, apa oleh-olehnya? Gugur dosa-dosanya. Kurma. Jadi oleh-oleh di Tanah Suci adalah bersih dosanya. Pokoknya siap menerima kenyataan yang tidak sesuai maupun yang sesuai. Apa saja tanggal keberangkatan siap kalau delay. Benar nggak, Bu? Kondisi kesehatan pas mau berangkat sakit siap.
Pokoknya semua terjadi dengan izin. Jadwal penerbangan di Jeddah, di imigrasi, di Mekah. Siap juga kalau di pesawat tidak bersebelahan dengan suami istrinya. Siap. Kata si Bapak ya tergantung sebelah sayanya. Halo. Pelaksanaan ibadah haji, ngantri di Madinah, kepulangan di tanah air, pokoknya siap. Kenyataan terjadi, Bapak Ibu berangkat ke Bandung dari sini 2,5 jam. Macet total sampai 10 jam, mendingan ridho, mendingan gak ridho. Mendingan ridho, karena gak ridho juga tetap. Yang kedua adalah nerima. Halo. Karena dominan muncul masalah, kalau tidak ridho, keluh kesah, marah-marah, kecewa. Padahal Allah yang ngedesain sebagai ujian bagi kita. Bu, mana suaranya Bu? Ibu makin hari makin tua, ridho enggak? Ridho, karena enggak ridho juga tetap. Nggak usah pakai emosi nyebut tuanya. Biasa-biasa aja tuh, tua. Nanti kan gigi ibu tinggal mencolok di itu mah burung. Ibu teh nggak jauh mikir dulu. Masa ada nenek-nenek giginya tinggal 2 mencok di jendela. Halo. Di pesawat nggak kebagian makan, ridho nggak? Tapi musail ya nggak pernah ya. Panas ridho nggak Bu? Nanti di Mekah Madinah ngantri ridho. Ibu bercermin lihat hidung, ya Allah ini hidung apa kutil. Ridho nggak Bu? Ridho, karena nggak ridho juga tetap hidung. Si Bapak iseng nih. Ibu lagi nonton TV dengan suami ngabuburit. Suami ibu kentut, bau banget. Ridho nggak Bu? Ridho, karena nggak ridho juga tetap. Ngomong-ngomong kentut musibah apa nikmat? Nikmat bagi yang siapa yang ngomong bagi yang mampu? Mentang-mentang mau haji. Nikmat bagi yang kalau yang nerima. Nikmat berarti hidungnya normal. Angkat tangan yang kena COVID kemarin, Cung, yang kena COVID. Kok sedikit ya? Mungkin bukan nggak kena, nggak ngaku. Saya kena COVID, Bu, qadarullah sampai sekarang tremor. Kemarin ke SPAD di scanner ternyata ada penyempitan pembuluh darah di otak kiri gara-gara kurang minum. Sekarang tremor, kalau capek, kalau kelelahan. Agim nelpon gimana kondisinya Adeda, tremor. Minta saran, sing ridho Adeda. Karena dominan masalah muncul kalau tidak nerima. Halo. Bu, kita dengar Pak, ibu-ibu dulu. Bu, ibu kalau dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Ibu dengan anjing lari kencengan mana? Begitu Pak. Ibu-ibu ngomong dulu baru mikir. Ibu dikejar anjing lari ya. Ibu dengan anjing lari kencengan mana? Anjing. Berarti kesusul. Jadi balapan kata anjing. Pertanyaannya ibu ridho nggak dikejar anjing Bu? Ini serius nih. Ibu nggak. Mendingan ridho, mendingan nggak ridho. Mendingan ridho, karena nggak ridho juga tetap. Karena semua terjadi dengan izin. Boleh jadi ibu dikejar anjing tuh gara-gara doanya sendiri Bu. Ibu teh berdoa subuh-subuh, ya Allah, saya ingin sehat, kuat, dan terampil. Tapi malas olahraga, maka oleh Allah dikirim supaya serius nih. Termasuk Bapak Ibu juga ingin ibadah haji lebih baik, salah satunya ke sini nih, ini boleh jadi hasil doanya. Jadi solusinya Ibu kalau dikejar anjing gimana? Jongkok.
Kalau anjingnya ikut jongkok di sebelah ibu, berarti ngobrol berdua dengan ngopi. Halo. Sekarang Bapak ujiannya lebih berat, Pak Cecep, dikejar harimau. Kumaha Pak Cecep, dikejar harimau. Pasrah, dasar pensiunan. Ikhtiar dengan berdoa, karena harimau dalam kekuasaan, itu iman, doa aja senjata orang beriman yang jarang kita pakai, Bu. Doa, pilih baju doa, benar nyusun koper, doa, mau belanja oleh-oleh doa terus. Halo. Jadi Bapak kalau kejar harimau, berdoa, Bapak berdoa, harimau berdoa. Gimana doanya harimau, Bu? Allahumma siapa yang ngomong alumalaka sumtu? Masa ke suami ibu buat tajil? Doa, Bu. Halo, doa aja terus. Makin kuat iman seseorang, doanya makin kuat. Makin lemah iman seseorang, doanya makin. Kita baca barengan nih. Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa ridho, maka yang akan diraih ridho Allah. Barang siapa murka, tidak suka, maka Allah akan murka padanya. Jadi tidak ada pilihan kecuali Sayyidina Ali berdoa, sekiranya diijabah, saya senang sekali saja. Sekiranya tidak diijabah, saya senang 10 kali. Karena diijabah pilihan saya, tidak diijabah pilihan Allah yang terbaik buat saya. Tetap prasangka baik kepada Allah. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Naik pesawat takut jatuh. Pesawatnya kendaraan teraman sedunia, Bu. Lebih banyak yang meninggal di tempat tidur daripada meninggal di pesawat. Jangan mempersulit. Udah tenang aja, jangan banyak dipikirin. Waktu saya kena COVID, Agim nelpon, Adeda jangan banyak mikir, banyak zikir aja. Mikir belum tentu jadi solusi, tapi zikir pasti jadi solusi. Halo. Hidup sulit karena mempersulit diri, tidak menerima kenyataan. Apalagi, Bu? Keluh kesah, apakah keluh kesah jadi solusi? Oh, jadi hilang pahala, mudah tersinggung, mudah marah, dendam, berkata seandainya padahal kenyataan sudah terjadi. Enggan belajar, tidak menerima perubahan, prasangka buruk, dan sikapnya berbuat zalim. In ahsantum li anfusikum, wa in ahsantum fala. Berbuat kebaikan buat diri kita, kejahatan juga, kejahatan balik pada dirinya sendiri. Halo. Ini gambar apa anak-anak? Embe apa domba? Kalau embe bunyinya embe, kalau domba halo. Langsung praktek, tidak mempersulit diri. Embe, domba. Indo domba kelahiran tahun 60-an. Halo. Lagi cari makan, masuk ke dalam sumur, dia teriak, dicari pengembala, ternyata ada di dalam. Pas dilihat, sumurnya udah kering, nggak ada airnya. Pas lihat lagi, dombanya udah senior. Usia 61. Berarti saya. Mau diangkat susah, di dalam sudah tua, khawatir domba yang lain masuk ke dalam sumur, lebih baik dikubur, diuruk. Tapi dasar domba kreatif, tiap ada lemparan tanah, masuk ke dalam sumur, numpuk di punggung domba, si domba goyang-goyang, tanah turun, dia goyang-goyang, dia injak. Lempar goyang-goyang, injak. Si domba naik gara-gara tanah yang mesti nimbun dirinya dipakai pijaka dirinya. Halo. Bu, jadi inilah bagi masalah bagi orang beriman adalah anugerah kalau disikapi dan sikap yang
baik, makanya perlu manasik sebelum berangkatan ke tanah suci. Halo, Fahim Tom, tolong diperbaiki ininya. Bahagia dan bersyukur. Bahagia ada di dalam syukur. Janji Allah apa Bu? La in syakartum. Bapak Ibu yakin kalau bersyukur akan tambah nikmat oleh Allah? Tolong jawab yakin. Yakin atau yakin sekali? Benar. Ya sudah tinggal pakai syukur. Yakin kalau sedekah akan dilipat gandakan? Yakin atau yakin sekali? Benar. Lagi taraweh, kenceleng lewat, di dompet ada uang 120.000, masukin yang berapa? Mulai goyah iman. Di dompet ada uang 125.000, masukin yang berapa Bu? Ternyata di dompet ada uang 127.000, masukin ya. Dasar pensiunan. Yakin Bu? Halo. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Apa Bu? Orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Beda enak lezat dengan enak lezat di mana? Lidah nikmat. Jadi menikmati di mana Bu? Di hati. Kalau meresapi di mana Pak meresapi? Di kandang sapi. Udah jangan dibahas. Halo. Nah, gimana caranya supaya keberangkatan haji itu sukacita terus? Karena pakai syukur. Termasuk bisa mendatangkan keluarga besar Bapak Ibu juga diberangkatkan haji oleh Allah. Karena syukurnya kita. Halo. Pakai 3 M. M pertama apa? Menguras. Halo. M pertama apa? Tolong jawab. Bukan mengaji. Si Bapak malah menganga. Mengakui. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, setiap nikmat karunia Allah, nikmat penciptaan. Kita diciptakan jadi manusia. Bapak Ibu makan obat supaya apa? Sehat, kuat. Kalau nyamuk dikasih obat supaya alhamdulillah kita jadi manusia, benar. Yang kedua nikmat iman. Di dunia 7 miliar orang yang beriman hanya 1,5 sampai 2 miliar. Tapi itu juga sedikit yang sholat, sedikit yang ke masjid, benar. Bisa berwudu, bisa sholat, bisa diberangkatkan oleh Allah ibadah haji, Nah ini nikmat iman. Nikmat ketiga, nikmat sehat. Berapa ribu orang sekarang di rumah sakit? Halo. Lubang hidung ngadap ke bawah, coba ngadap ke atas yang hujan. Pilek seumur-umur. Halo. Kuku dengan gigi bahan bakunya sama, yang manjangin mana Bu? Kuku, Coba kalau gigi ibu yang manjangin. Halo. Mengakui ada panitia di sini KBIH, ada pembimbing ibadah, naik bis ada supirnya, ke WC ada airnya, Pernah ke WC yang nggak ada airnya? Itu namanya WC Yamin, nggak pakai kuah. Udah jangan dibahas. Ke WC ada kuncinya teh Bu, alhamdulillah. Pernah ke WC yang nggak ada kuncinya? Gagal fokus. Kemarin saya ke Garut, ke WC nggak ada kuncinya, gini aja terus lihat pintu terus. Ember isi air, injak oleh kaki.
Alham. Di WC ada gayungnya alham. Ibu pernah ke WC yang nggak ada gayungnya? Bak tinggi gimana solusinya coba? Masa mau naik ke atas bak celap-celup? Udah jangan dibayangin ya gila. Halo? Menga? Lihat suami lagi menguap ya. Alhamdulillah bener masih hidup. Pokoknya alhamdulillah ala kulli hal nyebrang selamat pokoknya alhamdulillah terus. Nah ini yang Allah suka. Alhamdulillah. Yang kedua menam. Buru jawab menam. Dasar lapar pertama menganga, kedua menambah. Menampakkan. Menampakkan. Jangan dulu yang ketiga, jangan dulu. Halo. Menampakkan wa amma binikmati rabbika. Hadis kalau dapat nikmat diperlihatkan. Makanya disunahkan ke masjid pakai baju yang terbaik. Bapak Ibu datang ke rumah Agim, mau ketemu rumahnya atau ketemu Agimnya? Besok kita berangkat ke Tanah Suci juga, bukan masjidnya yang kita tuju, tapi Allah yang kita tuju. Halo. Makanya yang bagus ini pakai komat, lari ke masjid pakai sarung di jalan. Sampai masjid capek itu napas dada besar, perut kecil sarung. Tiap takbir digulung, Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. 2 rakaat sarung habis digulung. Pulang ke rumah si bapak mama, bapak masuk angin, sarung kemana? Itu menampakkan, Bu. Perbanyak hamdalah dan terima kasih. La yazkurullah, man la yazkurullah, tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah. Tidak bersyukur kalau tidak berterima kasih. Perbanyak terus terima kasih, Bu. Jazakallah khair, jazakumullah khair. Menam, termasuk ada tamu muliakan. Nanti kan ada walimatus safar, Bu ya. Muliakan tamu. Sampai-sampai sebaiknya kalau tamu pulang hantar sampai pintu rumahmu. Siapa yang ngomong rumahnya? Ibu memangnya Gojek. Hantar sampai pintu rumahmu. Rumahnya jauh tuh. Suguhin tapi jangan pakai penipuan. Kaleng-kaleng kongguan isinya. Ada yang kayak gitu di Jakarta, ditulis satu bu ranginang gitu. Ada tamu bawa anak, mama ingin kue, bukan kue narangin. Mama juga ketipu. Minum. Gitu Bu ya, halo. Dan nanti ngingetin lebaran nih Bu, bentar lagi lebaran. Kue lebaran teh ujung selotipnya harus jelas posisinya di mana. Saya lihat di YouTube ada bertiga bapak-bapak bertamu, yang 2 ngobrol, yang 1 cari ujung selotip. Sampai pulang nggak ketahuan. Kecewa pengunjung. Halo. Yang ketiga mendekatkan. Dekatnya 2, hablum minallah dan hablum minallah yang paling utama adalah sholat. Hablum minanas yang paling utama adalah sedekah. Kalau nanti Bapak Ibu yang baik, makanya selama di sana berapa hari ini sekarang tuh Pak Lukman? 40 kali rata-rata 40 rakaat kita tuh Bu. Tahajud, tahiyatul masjid, rawatib, sholat duha, hampir rata-rata 40 rakaat. 40 kali 40 jadi berapa? 1600 rakaat. Masa nggak bisa robah?
Halo. Mengakui menampakkan makanan hanya dua, enak dan enak sekali. Fabi ai ala irobikuma. Nah sekarang gimana caranya supaya dapat nikmat terus dimanapun kapanpun? Semuanya tergantung pembanding. Pembantu. Halo. Sambil merem pembantu. Pembanding. Nah ini rahasianya apa Bu? Nanti insya Allah kita jauh lebih dekat daripada yang tempat-tempat yang lainnya. Benar? Halo. Jakarta, Bandung, jauh apa dekat? Dekat dibanding Jakarta, Surabaya. Bu, Pak sudah tua apa masih muda? Masih muda bandingkan yang 90 tahun. Rumah Bapak Ibu besar atau kecil? Besar bandingkan yang di pinggir jalan gede-gede banget Ibu. Pinggir kali. Suami Ibu ganteng Bu? Ganteng. Tergantung tanggal katanya apa? Tanggal muda-muda, tanggal tua-tua. Jadi kalau gitu siapa yang membuat diri kita sengsara? Itu kuncinya Bu. Sengsara di sana kalau salah pembanding. Halo. Tuh mikir benar. Gitu Bu ya. Yang keempat, perbanyak evaluasi. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kita berbuat baik, kebaikan buat diri kita, buat keburukan juga keburukan buat diri kita. Jadi pada saat ada masalah, jangan sibuk nyalahin orang lain. Nah, ini Bu nih, petinju bonyok siapa yang salah? Tolong jawab, petinju bonyok siapa yang salah? Salah dia sendiri. Kenapa jadi? Ke jalan tol macet siapa yang salah? Ya saya supir. Salah sendiri. Kenapa naik mobil kalau jalan kaki? Nggak macet, gempor. Jadi apa nih hikmahnya? Oh, hidup tidak keluh kesah. Kedua, berani nanggung. Tidak sibuk nyalain orang lain, perbanyak berlatih dan ini kuncinya Bu. Selama di sana jangan sibuk nyalain orang, semua Allah yang takdirkan. Antrian panjang, beda tempat duduk, nggak jadi masalah. Karena semuanya diuji oleh Allah. Halo, Bu, Ibu. Mana yang banyak masuk neraka, laki atau perempuan? Laki-laki dua-duanya. Perempuan, kenapa banyak perempuan masuk neraka? Karena kurang kepada Bu, tolong jawab Bu. Siapa yang paling berhak kecantikan seorang istri? Kalau ibu dandan kalau kemana? Kalau suami di rumah dandan enggak? Udah enggak nyambung lagi. Kalau kondangan pol-polan, kerudung kuning, rok kuning, sepatu, tas, gigi. Wangi nggak Bu kondangan? Buat siapa itu teh? Suami siapa? Istighfar tuh Dia gaya pakai high heel. Suami kopiah longgar. Baju batik korpri. Halo? Di undangan kayak ratu, sampai rumah kerudung dicabut, rambut kayak coro. Pakai ciput-cipol yang ada gundukan di sini nih. Betulin rok digundukan, pindah ke tengah. Suaminya lewat, Mama, rasa-rasa zaman Majapahit. Masa Gajah Mada pakai daster? Ada yang kayak gitu di sini? Nggak ada di sini, nanti di rumah. Di undangan kayak ratu, jalan diatur. Di rumah mah apa adanya.
Mau ke WC juga pembukaan 1, pembukaan 2 di jalan. Prat. Tenang aja, nggak merasa bersalah. Suami sambil nonton TV teh, nasib sudah. Kebagian sisa. Yang cantik Bu ya di rumah ya. Bapak senang lihat yang cantik nggak Pak? Senang atau hobi? Rahasianya nanti selama di sana, habis sholat nunduk aja Pak. Kalau mata buka gini jadi masalah. Nggak husu. Halo. Termasuk saya pernah kejadian Bu. Sholat pas di depan saya ada perempuan, padahal nggak boleh di depannya ada perempuan. Ibunya nggak boleh nggak mau mundur. Wah saya masalah nih. Bener aja pada saat sujud ngangkat gelap. Masuk ke roknya ibu-ibu. Kan gitu saya duluan ngangkat, dia alhamdulillah atau innalillahi. Tergantung usia. Halo. Memang kejadian di sana luar biasa Bu. Terlebih pembimbing beratnya luar biasa tuh. Suatu saat ketemu di daerah Safa, di daerah Marwah. Pada duhur jam 1. Bapak sedang apa? Ngapain? Lagi dari tadi, lagi nunggu ibu. Kata, di mana? Dari tadi nungguin. Janjiannya di mana? Di sana. Oh, kenapa Bapak di sini? Panas di sana. Saya nahan Bu, nahan ketawa. Dia tuh sampai cacing berbulu juga tuh. Janjian di sana, nunggu di sini. Kenapa nggak di sana? Panas di sana. Pokoknya siap Bu ya. Halo. Halo. Yang cantik Bu ya di rumah Bu ya. Saya sudah berkeluarga Bu, istri saya 3 putranya. Ada yang salah nggak? Saya nanya, saya rapi di rumah Bu. Saya nanya ke istri saya, Mi abi rapi buat siapa? Ya buat tamu, buat jamaah, buat santri. Bukan abi rapi buat Umi. Cie. Karena Rasulullah menyampaikan sebaik-baik di antaramu, yang paling baik terhadap istrinya. Itu sunnah, ke yang lain rapi, ramah. Masa ke istrinya apa adanya? Itu Bu ya. Yang cantik Bu ya. Kata si Ibu Adida, boleh nggak saya pakai baju undangan di rumah? Ya silakan baju-baju Ibu. Subuh-subuh bawa tas. Kemana mah? Ke WC Pak. Kebayang sambil jongkok kata. Bapak senang lihat yang muda, yang cantik nggak Pak Arifin? Senang normal, Ibu juga senang lihat yang cakep Bu. Halo. Makanya Ibu sekali-kali ke pasar baru beli seragam SMA. Dipakai oleh Ibu hari Senin pagi. Keluar dari kamar Papa. Langsung suami Ibu diare. Mensret. Karena nggak matching wajah dengan seragam. Dulu lucu, sekarang lucu sekali. Halo. Pokoknya istighfar terus Bu ya. Ini Bu, dari Fudail bin Iyad. Sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku bisa mengetahui dampak buruknya pada perilaku hewan tungganganku, kendaraanku, pembantuku, istriku, bahkan tikus di rumahku. Ya, apapun yang membuat diri kita tidak nyaman itu buah daripada dosa kita. Jangan sibuk nyalahin. Kalau ada tikus di rumah, siapa yang paling patut disalahin? Tikus. Halo. Gitu Bu ya. Doa Nabi Adam. Robbana zolamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmatinya, termasuk orang-orang yang rugi. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta
Subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Sibuk kita evaluasi diri, istighfar Bu. Halo. Gitu Bu ya Pak. Ini kita baca barengan 1, 2, 3. Barang siapa membiasakan diri beristighfar, jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan rezeki dari arah. Nah inilah password kita selama di tanah suci dan di tanah air, istighfar. Bapak Ibu nanti dari pemondokan ke masjid, sekarang dilatihnya dari rumah ke masjid istighfar. Saya dari rumah ke masjid 400 istighfar Bu. Pulangnya berapa ratus? Berangkat 400, pulang berapa ratus? 432, karena ke tukang bandros dulu. Istighfar ya, halo. Dan yang kelima, hanya bersandar kepada yang maha. La haula wala quwata illa billah. Ini kuncinya Bu. Pertama siap, kedua ridho, ketiga jangan mempersulit, keempat perbanyak evaluasi diri, yang kelima inilah Bu. La haula, kita mampu karena dimampukan oleh, kita sejahtera karena disejahterakan oleh, kita sehat karena disehatkan oleh, kita mudah karena dimudahkan oleh. Itu kuncinya Bu. Kitanya kayak sujud, rendahkan dirimu serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya. Makanya itulah untuk kita dapat pertolongan Allah. Halo. Kita sibuk mencari bahagia padahal kita bertakwa. Bahagia yang sibuk mencari kita. Pendek kata, jangan takut menghadapi masalah, tapi takutlah tidak mendapatkan pertolongan Allah dalam. Tanpa pertolongannya kita akan terus berkelana dalam. Makanya zikir, doa, terus sempurnakan niat, sempurnakan ikhtiar, dan sempurnakan tawakal. Pertama apa? Sempurnakan niat. Kedua, sempurnakan ikhtiar. Yang ketiga, sempurnakan tawakal. Alhamdulillah, pada prinsipnya ikhtiar kita ikhtiar menggapai pertolongan. Masalah berat jadi ringan jika Allah nolong. Masalah ringan jadi sangat berat kalau tanpa pertolongan. Karena kita butuh pertolongan Allah dimanapun, kapanpun, berupa taufik dan, mana suaranya, berupa taufik dan hidayah. Wabil taufik wal hidayah. Di mana-mana juga penceramahnya yang nutup. Lapar Bapak teh. Terus saya ngomong apa lagu udah ditutup. Gitu Bu ya. Alhamdulillah, siap, ridho, jangan mempersulit diri, evaluasi diri dan bersandar kepada yang maha. Alhamdulillah, ada manfaatnya nggak nih? Apa alat ukur sukses kita? Ujung-ujungnya 2 Makin hari makin mana suaranya? Makin hari makin taat kepada Allah. Dan makin hari makin manfaat. Halo? Halo? Mana aja yang dekat? Mantap. Makin hari makin taat, makin makanya selama di sana banyak nolong orang. Halo, karena sumber datangnya pertolongan Allah, kita banyak nolong. Piring kasihkan, bereskan habis makan, rapikan, itu sumber pertolongan Allah tuh. Kullu ma'rufin, sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Sedekah itu ibarat air memadamkan api. Dan kita sangat butuh pertolongan Allah. Makanya kita banyak nolong orang lain. Koper ngangkutin besok, bantu oleh kita. Halo. Kemudian di kamar rapi supaya teman-teman housekeeping di pondokan tidak tambah berat. Benar. Bapak mau nyebrang, ada anak, yuk nyebrang, seberangin. Itu sumber pertolongan Allah. Beres nyebrang, nengok kiri kanan, cari ladang pahala, ada kakek-kakek pinggir jalan. Yuk nyebrang, seberangin si kakek. Sampai seberang si kakek marah, kamu teh gimana sih? Si kakek ditolong malah marah, iya, baru juga nyampe nyebrang jadi balik lagi.
Ditanya dulu bapak kakek teh mau nyebrang apa kagak. Kata si kakek, udah 5 balikan Pak. Halo? Alham, ada manfaatnya Pak Bu? Pertama apa nih? Siap. Kedua, ketiga, jangan mempersulit diri. Keempat, perbanyak evaluasi diri. Kelima, hanya bersandar kepada yang maha. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil. Ada pertanyaan? Jangan ya, jangan mempersulit orang lain. Cukup Bu ya, alhamdulillahirabbil. Ini pertemuan yang keberapa? Berapa 5 kali lagi? Kenapa harus bertemu? Suatu saat akan ke Bandung juga karena gini Pak, yang membuat nyaman itu pertemanan, persaudaraan. Yang tidak nyaman itu kalau nggak punya saudara di sananya. Kalau makanya pertemuan gini berkenalan satu sama lain. Yang membuat yang homesick ingin pulang kalau nggak punya teman di sananya. Suatu saat ada kakek-kakek nangis, terus kenapa kakek nangis? Ingat berarti dia nggak punya teman, temannya aja ada. Ya enggak, tuh masa. Halo, dibuat sedekat mungkin. Bapak Ibu waktu dulu masih kecil, kelas 1 SD diantar oleh orang tuanya, benar nggak? Sampai ibunya duduk di bangku sekolah, benar. Sampai ibunya ikut nyanyi. Pas lihat anaknya udah pulang duluan. Dan ibu bapak berangkat lagi ke sekolah nyari anaknya di kelas 4 SD. Kenapa nggak pulang-pulang? Karena sudah punya teman. Nah itu pertemanan yang membuat kita betah di tanah air itu insya Allah dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.